Halo teman-teman, balik lagi di vlog kita dan kali ini kita akan membuat sesuatu hal yang berbeda dari biasanya karena kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol serius tentang seseorang, tapi kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang tidak kasat mata. Dan di sini aku sama Bagus sudah ngumpul sama anak-anak. Anak-anak mana? Ada Haji atau ada Gode, ada Rini, ada Lala, dan ada Bella. Nah, mereka ini punya cerita-cerita mistis yang kayaknya ini Kayaknya ini seru kalau dibagikan sama teman-teman nih. Kita akan dengar cerita dari Bella atau Rini dulu? Rini. Bella. Aku duluan tadi nyebut nama dia, Rini. Udah aku aja. Ada. Oke. Gode ada cerita jadi Ada doi. No. kita akan menghidupkan mode horor ya. Oh, Lala Prasojo. Oke, silakan Gode. Ada. Jadi pegang. Aku aja yang pegang. aduh. Gitu. Jadi tuh gini, dulu tuh aku masih SMP. Tuh kayak umur sekitar 14 tahunan gitulah. Kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu. Masa gitu? Pokoknya gitulah 14 tahun gitu. Jangan ketawa. 15 tahun gitu kan. Terus aku tuh di sekolah tuh pas lagi upacara, tiba-tiba tuh yang dengar suara orang teriak dari kelas 9C ke 6 berapa gitu, di sekolahku lah pokoknya kan. Orang tua teriak langsung rasa kena ke aku kan. Jadi abis itu aku langsung enggak sadar, langsung tembang kan. Tembang tuh dalam artian kesurupan. Tapi aku tuh namanya orang kesurupan enggak Nggak tahu apa-apa. gitu kan sekali. Habis tuh kayak yang guru-guru tuh nangani aku tuh nggak mampu gitu, kayak yang dibawa ke rumah kesurupan lagi, terus besoknya kayak yang masih kesurupan lagi tuh gitu Pak, masih kesurupan kan. Berapa hari? Hari pertama nih kan ya, sampai sore tuh kesurupan lagi, dari pagi nih kenanya, siang tuh kena lagi, sore tuh kena lagi gitu. Itu pertama kali kau dapat. Pertama kali aku kena surupan. SMP kelas berapa? Kelas 3 kalau udah salah. 14 tahun kelas 3. 14 tahun gitu lah. Kan sekitar tahun 2014 itu ya. mungkin sekitar gitu kan. Terus abis tuh bapak aku bersihkan rumah aku. Pokoknya gitulah kan. Aku bersih ke rumah. Dalam artian bukan bersihkan bukan bersihkan nyapu. Masa aku tuh bersihkan Aku nggak ngerti. orang roh halusnya gitu Oh, Pak. iya. Takut ada yang Tapi rumah ganggu bapak atau- kau kan? Rumah bapak aku lah di Singkawang. Oke. Terus kan habis itu malam kan dibersihkan lah di rumah aku kan, bapak aku kan. Tiba-tiba tuh pas bapak aku sholat ke habis apa ya lupa aku tuh. Bapak aku kalungkan apa? Bawang. Bukan bawang. Oke, Zikir apa nih? Tasbih. Tasbih. Itu tuh aku tuh langsung kayak yang kepanasan. Benar-benar rasa kayak yang sumpah. Itu tuh kayak yang aku nggak sadarkan diri lagi, kayak yang langsung kesurupan lagi tuh. Terus abis itu bapak aku bersihkan rumah aku kan. Rumah bapak kau. Rumah bapak. Iya. Itu tuh pas malam tuh aku tuh mimpi tuh di samping Itu jendela. masih Di rumah masih kesurupan. malam ya udah agak lumayan sadar itu kan. Terus malamnya rasaku nih kalau bahasa kami itu bahasa Melayu Sambas tuh bumbungan. Di atas bumbungan itu, di atas atap tuh, bukan di tengah atap kayu-kayu tuh. Di atas Itu tuh ada sepasang hitam dan putih. Oh iya. Hitam dan putih itu Yin tuh dan yang. Jadi kau itu hitam dan putih. Habis tuh sekitar pokoknya hampir subuh tuh aku di jendela kamar aku tuh kayak yang ada sesosok itu minta peliharakan. Dia minta sesajen dan minta ayam cemani ke bahasa ayam hitam. Dia tuh kayak yang minta peliharakan dengan aku. Waktu itu kan aku masih SMP kan, aku enggak terlalu kemana-mana dan aku enggak pedulikan. Dan akhirnya pun aku tuh enggak tahu asal itu dari mana, entah dari keturunan nenek kakek aku atau gimana mungkin juga, tapi enggak tahu sih. Lebih tepat karena kan kita enggak tahu kan benda-benda gitu. Terus ternyata mama aku pun besoknya di sebelah rumah aku tuh ada kayu, kalau bahasa kami kayu leban
sebelah rumahku tuh. Dan besoknya bapak aku tebang pohon itu tuh kayak yang jangan ketawa, ibu cak aku kita dia aku nggak ketawa serius nih, saya nggak Aku nggak tahu kenapa aku ketawa. Wah. karena aku udah cerita kita nih pembawaan ini tidak horor. Horor. Tapi dan aku udah serius nih, aku udah pasang muka yang cantik dan serius. Oke, maaf. Tiba pandai aku itu. Dan pohon itu tuh bapak aku pokoknya kalau bahasa kami itu tutuh dipotong-potong kayu-kayu tuh di atas itu, habis itu di bawah bapakku bakar dan itu tuh masih hidup. Tutup tuh apa bahasa Indonesia? Apa ya, dipotong-potong bah Cabang-cabangnya itu. Pohonnya ada juga nggak? samping rumahku tuh Dipangkas. dipangkas kalau bahasa Indonesia. Tapi tetap nggak Ditebang. Tebang tuh semuanya. Bukan ditebang terus bapak aku bakar bawah kayak pisang. terus Ya udah. Bawah. terus bapak aku bakar di bawah tuh masih tetap hidup dia, enggak mati-mati gitu. Pohon tuh bah enggak Sampai mati-mati. sekarang. Terus abis itu tuh malamnya mama aku tuh kena mimpi kan kalau memang di pohon itu tuh ada barang. Kalau Kayak ditanam orang gitu. enggak ditanam orang, emang ada barang di situ. Kayak gitu bapak warna hitam kalau salah mama aku bilang di pohon lemban tuh. Terus setelah itu kan aku udah lumayan sadar, aku ke sekolah. Di sekolahan tuh aku dipanggil sama guru tuh kayak orang Jawa, dia tuh agak pandai gak dengan hal-hal kayak gitu. Aku dipanggil sama guru tuh dia apa ya kayak yang diajak ngomong gitu kan, kamu udah sehat kah? Udah bilang kan. Enggak nih beda. Berapa hari setelah? Kapan pacaran? ya pokoknya setelahnya lah ya, setelahnya aku lupa berapa hari ya waktu. Pokoknya aku udah lumayan gitu kan. Sekali aku tuh diajak ngomong sama guru tuh langsung kayak yang apa ya, ditanya lah udah sehat kah gitu kan. Udah sehat bilang coba sini tangan kamu, dipegangnya nadiku nih dipegang langsung di sininya tuh merinding. Enggak, kamu ini belum sembuh kan, masih ada. Dan itu tuh langsung coba kamu tengok saya kan. Dia langsung nengok aku kan, langsung aku tuh enggak tahu ya, tiba-tiba tuh langsung pluk lagi, enggak sadar lagi, langsung kesurupan lagi. Dan aku enggak tahu lah kejadian lagi. Dan aku tuh kayak yang sama guru itu tuh kayak kelahi. Kayak gitu. Berarti barang tuh marah kan? Dengan guru tuh karena guru tuh ngacau kayaknya. Enggak, karena dia diciduk. Diciduk. Pokoknya intinya gitu. Juga ada di badan kawas ya. Gitu lah mungkin kan. Jadi tuh kayak yang barang tuh bah masih melekat di badan aku pun dan barang apa ya kayak yang kesurupan gitu tuh sampai aku kuliah masih ya. Iya, masih Dan yang paling parah pas apa ya puncaknya tuh pas SMA. SMA tuh enggak, itu udah main yang kamu tidak karena akan itu mampu. itu karena udah jarang. Tapi kalau SMA itu kelas 1 aku tuh pernah katanya kesurupan sampai aku nih pas hari pas aku sebelum kena tuh aku kayak nengok di atas nih ada barang bilangan dia aku tuh setelah aku kesurupan aku tuh kayak yang bisa nengok bisa kayak jadi indigo mendadak. Indigo. bukan indigo sih, cuman aku tuh bisa lebih peka dengan hal kayak gitu tuh, lebih peka gitu kan. Sekarang udah berkurang. Aku berusaha enggak peduli dan bisa hilang barang. Berarti sekarang ada dari sini. Enggak, aku bukan maksud aku tuh aku di belum setelah cerita dipotong-potong. Aku tuh bingung jadi cerita aku di mana. Gak tahu dia kalau ngomong putar-putar. Jadi aku tuh bingung. Jadi bingung aku cerita di mana. Sorry. Pas SMA tuh kan, aku nengok di atas kelas aku dia kedek tuh ada 2 beranak, ibu sama anak. Enggak tahu aku tuh, tapi ibunya tuh penari. Aku rasa tuh kayak penari-penari zaman dulu lah gitu kan. Habis tuh aku tuh cuma bisa ngerasakan langsung kayak aku nih tahu barang tuh ada di atas gitu. Sekali Kamu peduli ya? Berusaha Kau memperhatikan enggak gitu maksudnya atau cuek aja karena kalau misal diperhatikan tuh kayak yang kita takut sendiri ya gitu, makin kita lihat tuh makin dia senang ngeri gitu kan. Terus apa sih ya
Setelah itu kan kayak aku tuh pas aku kesurupan kata kawan aku tuh nari-nari. Nah, Gimana? padahal aku tuh ya paling keruk namanya nari. Tapi Iya. itu kata budak aku tuh lembut sekali nari kayak yang Cah itu ya. apa ya, narinya tuh bukan kayak gimana gitu loh, lembut gitu. Dimulai gitu baru. Gitu tuh. Kok ngapak? Padahal aku tuh enggak pernah nari. Aku sama sekali enggak pernah nari dari aku. Ya, I know gitu kan. Oke, lanjut Keruk cerita gitu. aja. Karena kerasukan. Rasukan gitu kan. Sekali itulah aku menari lembut. Terus aku tuh pernah ya pas SMA tuh masih kawan aku nih nanya, rumah aku nih gini, rumah aku ada enggak katanya. Padahal aku enggak pernah ke rumahnya sama sekali. Tapi aku tahu letak rumahnya di mana, cat rumahnya warna apa dan letak barang tuh di mana. Aku tuh langsung kena gitu, Pak. Aku bilang, "Oh, rumahmu warna hijau ya," gitu kan. Terus barangnya ada nempel di sini. Aku tuh langsung kena gitu. Kok kau tahu cat rumah aku warna ini? Itu tuh langsung langsung apa sih? Aku pun enggak ngerti. Kok tiba-tiba barang tuh ada, aku bisa tahu itu, aku enggak ngerti. Jadi kamu ini siapa? Itulah kan sekali aku udah sekitar kelas 2 Kelas SD. SD. Kelas 2 SMA kalau enggak salah. Aku tuh mulai risih, mulai capek dengan 2016. Mulai Sekitar lelah dengan semua masalah kehidupan ini. dengan hal-hal kayak gitu. Rasa tuh enggak enak loh. Enggak enak loh gitu. Jelas Kayak yang di apa ya, kayak diganggu kayak gimana gitu. Enggak enak. Jadi tuh aku berusaha enggak peduli. Kalaupun ada barang-barang kayak gitu, aku enggak pedulikan. Kayak acuh-acuh gitu. Dan akhirnya bisa bah aku lepas dari kayak gitu. Karena itu dilatih. Jangan apa ya, kepekaan kita nih. Jangan diasah. Jangan terlalu biasa. biasa. Kalau kita enggak mampu, kalau misalnya kita mampu sih mungkin enggak masalah, tapi karena aku nih rasa aku masih belum mampu dan aku enggak kuat lah dengan hal kayak gitu. Jadi aku Dari dari keluarga tuh, bapak, mama tuh ada enggak sih yang indigo juga gitu? Kan biasanya kan kata orang kan keturunan. Sebenarnya bisa aku genetik gitu. Enggak ada. apa ya, aku enggak tahu sih aku bisa ngomong ini atau enggak, kan takut gak aku kan itu masalah keluarga soalnya. Oh, Oke deh. Bukan masalah keluarga sih, emang masalah. bukan apa sih, apa namanya, mungkin Privasi. rahasia keluarga, privasi keluarga Privasi, gitu. oke. Jadi aku enggak bisa cerita semuanya. Mungkin kalau aku ceritakan sih Subscribe dulu. ya, Subscribe. gitu sih. Terakhir Komen, Subscribe. Share. terakhir kesurupan ya nak nyebutnya nih. Kesurupan. Terakhir enggak sadarkan diri. terakhir kena itu kapan? Terakhir SPP adalah Pas PPM bukan tahun kamu 2017. tidak akan mampu Setelah itu mengalahkan pernah lagi enggak? lupa aku. Ya orang kesurupan mana bisa ingat? Bisa ingat. Bukan lupa aku pas terakhirnya kapan. Pokoknya setelah kita yang di Melawi dulu, pernah enggak? Jadi dipaksakan. Benar lah, kami Pernah tidak mampu lagi mengalahkan aku tuh. Bukan kan itunya, setelah itu masih lagi enggak? Masih ada. Lupa aku. Lupa. Kayaknya sih enggak ya dia. Itu tanda-tanda misalnya kan kau nih kan yang mengalami, kan ada nggak sih tanda-tanda kayak kau, oh aku mau ini nih, aku mau ini nih, aku mau Nah, masuk itu ke- tuh kayak yang gini ya. Kalau aku sih itu tuh tiba-tiba badan aku jadi kayak dingin terus kayak yang lemah gitu ya. rasaku nih, aku nih bukan aku. Ini mah aku tapi aku bukan aku gitu. Kayak apa ya? Tiba-tiba berubah ya gitu kan. Perasaan aku nih hilang, kayak bukan Oh, hilang, jiwanya hilang. bukan jiwa, bukan sih, aku udah ngerti. Rohnya hilang. Astagfirullahaladzim. Aku enggak, Sedih dong. namanya kita tuh enggak sadarkan diri, gimana sih? Ya ngambang. Kayak gitu antara aku aku tuh enggak tahu itu aku atau bukan tuh. Kan aja ngambang. Masa dia Oke. Berarti memang apa? Enggak ngerti sih, pokoknya aku tuh Intinya ini aku tapi aku ringan enggak ya gitu ngerti. Aku tuh aku atau bukan apa ya? Aku enggak bisa mengendalikan diri aku. Intinya gitu. Ceritanya deh. Tapi intinya Aku kau nggak sadar gitu ya. Setengah sadar kadang, Sir. Ada yang setengah sadar. Kesurupan setengah sadar. Setengah sadar tuh kita tahu, tapi tuh kita tak bisa mengendalikan kita. ada orang lain yang ngontrol. Itu Kita tuh biasanya kayak dikendalikan. apa ekspresi yang keluar menangis kah atau itu Eh, biasanya orang yang itu kesurupan tergantung nangis tuh tergantung gimana? yang ngerasukinnya tuh apa, kayak karena kuat atau enggak. Kalau yang kuat, pernah ya di kampung kami itu saking kuatnya bapak aku pernah nengok dia kayak hampir terbang. Gue gitu.
Itu saking dia kuatnya. Itu tergantung sih yang hanya ngacau atau Serupa gimana. ditawakan kan. Aduh. Aku udah ketawa. Tahu sih. Aku bukan ketawain Gode. Aku ngetawain kita nih ngapain. Kita dengarkan cerita lah kami. Ada giliran kau. Berarti apa ya? Kalau apa sih rasanya kesurupan gimana, Bang? Capek. Ada ya? Capek kan orang capek. Iya sih. Jangan Setelah- kesurupan ya. setelahnya Pingsan sih tuh nggak capek, pernah iya. sih aku ya. Pingsan tuh nggak pernah sih. Masih ada. Masih ada lagi nggak Gode yang mistis-mistis itu? Tapi ini yang di luar kesurupan. Kalau kesurupan tuh kan lebih ke apa ya? Pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau lihat hantu kan pribadi juga. Maksudnya tuh lebih ke hantu. Gimana sih? Lebih ke badan. Maksudnya lebih ke Fisik, perspektif yang lebih luas gitu. kau pernah melihat apa? Aku tuh ya sebenarnya dari aku tuh apa sih yang kata orang tuh waktu masih kecil tuh kalau aku merajuk ataupun aku suka lari ke belakang rumah ke hutan. Oh, kena kawan kan? Oh, Awal mula waktu itu awal mula waktu itu rajuk hutan. Orang biasanya ke kamar gitu. nggak tahu Di kamar. nggak tahu tiba-tiba tuh Diterima. kayak tiba-tiba tuh kayak belakang rumahku kan masih kayak hutan-hutan kan Di gitu. Sikawang tuh. Masih kayak hutan kan. Jadi aku tuh kalau misalnya aku merajuk ataupun hatiku lagi sakit gitu kan, aku lari, beneran lari ke hutan gitu. Memang ibu udah kecil. enggak pernah bersesat ya. Tidak belakang rumah aku, Mbak, tapi itu hutan. Tapi kau Duduk aku di situ. nggak tahu alasan kenapa ke situ? Nggak tahu. Sama kayak itu adik sepupu aku yang paling kecil tuh. Kan yang air terjun tuh, Pak. Pamanku kan yang ngejaga bukit pujaunya tuh anaknya masih kecil. Rumahnya tuh hanya ada satu di situ. Masa adik sepupu aku tuh masih kecil dia, tapi dia bisa jalan ke hutan penyau-nyau hidup mamanya nyari. Lu penyau-nyau Maksudnya tuh kayak jauh-jauh gitu Nah, jalannya. itu bahasa Sintang maaf. Iya, aku translatekan lah. Kota budaya lokal. Soalnya kan katanya sih dia tuh berkawan sama barang di sana. Memang anak kecil tuh gitu dia, nggak nyadar Ada dia. yang lihat, Pak. Iya. Kau bayangin anak kecil, Pak, yang kita lebih kecil daripada anak yang kita beli kelontong tadi pagi. Oh, enggak kenal kan. Enggak kenal kan ya. Siapa Kira-kira segini lah. Ah, gitu ya. Upin nih. Kau tahu nggak? Jauh dia main. Kau bayangin anak kecil ngapain main apa? Jauh bener langkah kaki dia. Iya lah. Ada yang Sampai giring. sore ya. Terus ada yang giring. Tapi ada gak sih kawan aku tuh, adiknya tuh, dia tuh mah tidur kan, tiba-tiba tuh kayak yang masa dia tuh di ke belakang hutan sana katanya tuh ada kayak dipanggil gitu Pak, dipanggil jam 9 jam 10 malam, terus nangis sana tuh, ma bilang mama cari kan, rupa kena kawan kan kena cari, apa kena kan gitu Pak, kena iring kan.